Memberikan kata-kata untuk jangan menyerah. Jangan menyerah. Memberikan motivasi. Betul. Ini benar-benar sama nih. Jangan menyerah ini sebetulnya sudah bagian dari apa ya? Dari tema yang hari ini. Pembentukan. Betul. Ya, jangan menyerah. Benar. Hanya omon-omon, Iya. tetapi bagaimana kita kemon. Dan kalimat-kalimat yang lebih menguatkan lagi, satu lagi, bersyukur. Betul. Nah, kadang-kadang orang suka hanya meminta. Iya. Ketika dia meminta, dia lupa bersyukur. Betul. Hanya meminta. Yang dikasih udah banyak. Iya. Bersyukurlah kamu dengan apa yang sudah kau terima. Betul. Salam sehat, tetap semangat. Selamat datang dalam JM Podcast Jangan Menyerah. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu, seorang motivator, politisi muda, Gary Hukubun. Terima kasih, Bang. Selamat datang dalam program Jangan Menyerah. Terima kasih. Sesuai dengan tema, kali ini kita akan membahas energi kata-kata membangkitkan sukma. Wow, luar biasa kayaknya nih, Bang. Karena begini, saya ini hampir setiap hari, waduh, saya begitu buka WA, ada lagi mukanya dia. Selalu diberikan motivasi, selalu diberikan. Saya berpikir, apa ini orang nggak kehabisan kalimat, nggak kehabisan kata-kata, kok setiap hari ada kata yang kadang-kadang, bagus juga nih ya. Tapi kalau dilihat umurnya, ini kan ya masih dibilang, kok ini anak bawang, ngajarin kita. Tapi apa sih sebenarnya Bung Gary ini, nah kita bilang Bung Gary ini, memberikan energi kata-kata ini kepada teman-teman atau sahabat-sahabat, baik dalam grup maupun sosial media. Thank you, Bang Jan. Jadi, saya mengilhami bahwa sebetulnya bukan masalah secara sempit ya, tapi ini secara global, bahkan semesta itu manusia itu sebetulnya dipengaruhi oleh apa yang diimani dan apa yang keluar dari mulut. Jadi sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita tuh ada banyak kuasa, banyak ya di Alkitab, di Al-Qur'an juga pasti ada disebutkan bagaimana kekuatan dari kata-kata itu sangat mempengaruhi sebuah keputusan. Saya membuat satu tulisan atau video misalnya, Bang. Mungkin dari 100 orang, 98 orang nggak terlalu bermanfaat. Tapi bisa jadi ada 2 orang itu, wah kok benar. Kok pas gitu kok ya. pas. Nah, beberapa kali saya pernah mendapatkan respon dari orang-orang yang ada sampai membunuh diri, Bang. Tiba-tiba dia nggak jadi karena dia mendengar video saya, dia mendengar kata-kata yang saya bikin, walaupun itu kalimat-kalimat dan kata-kata itu bukan mungkin semua original dari saya, mungkin sudah dari puluhan tahun yang lalu mengulang lagi. Tapi manusia itu kan sifatnya itu harus di-remind terus, diingatkan terus. Makanya kalau dia ke rumah ibadah setiap minggu, setiap berapa hari, sebetulnya itu karena itu bentuk dari respon manusia terhadap sesuatu yang harus di-remind terus. Orang itu jadi hebat juga tuh sebetulnya karena dia terbiasa aja. Dia sering mengulangi. Begitu juga dalam permasalahan, Bang. Manusia ini termasuk saya, kita semua punya masalah. Tapi di saat dimana saya melihat bahwa ada sedikit kelebihan saya dalam, atau mungkin pengaruh karena memang suka ya bikin kata-kata, suka tampil di media, suka menginspirasi orang walaupun secara usia sebetulnya belum pantas nih, usianya masih muda nih. Atau orang pikir ini sekolahnya. Orang-orang di kampung di sana bilang ini insinyur lidah. Insinyur lidah. Kalimat kata-kata kan. Saya tuh sebetulnya terinspirasi itu pertama, Bang, karena waktu itu saya kan 2009, Bang. Itu saya baru umur 23 kalau nggak salah. Beruntung saya bisa ngikutin politik, jadi DPRD, pimpinan di usia yang sangat muda. Terus saya berpikir, ini sebuah inspirasi juga nih bagi anak muda. Dulu niatnya begitu, Bang. Tapi di perjalanan banyak video-video yang saya pelajari, saya nonton. Terus saya coba, ini bisa nih, saya bikin jadi satu cerita yang pendek, yang lebih mudah diterima orang. Atau
ada apa namanya video yang sangat panjang di YouTube. Wah ini kayaknya kalau saya persempit cuma semenit orang lebih bisa nangkep. Nah dari situ akhirnya saya coba bikin dan memang ada juga pengaruh karena pada waktu di mana saya banyak lagi tidak ada aktivitas, saya memilih untuk coba melakukan hal seperti ini. Karena di saat kita nganggur, kadang kalau kita nggak berusaha mencari sesuatu yang positif, maka pikiran kita tuh cenderung negatif. Karena manusia ini pada dasarnya itu barbar yang mengikat kita, yang membuat kita menjadi hidup bisa lurus itu karena ada aturan, norma, agama, sesuatu yang kita percaya, dan itu dipaksakan oleh aturan itu untuk selalu kita diingatin terus. Bayangkan Bang, kenapa saya bilang itu manusia itu dasarnya barbar. Hari ini kalau misalnya tiba-tiba ada kerusuhan, hari ini kalau kepolisian, TNI nggak ada, saya yakin barang-barang di sini semua dijarah orang. Karena itu sebenarnya manusia yang aslinya itu barbar. Tetapi diatur oleh sebuah yang namanya norma, agama, etika. Tapi itu gak bisa cuma sekali dia omongi tahun 1900, terus tahun 2019, 2025 orang akan sama nggak? Dia mesti terus. Diingatkan lagi. Iya, bayangin aja diingatkan terus aja masih sering salah, apalagi kalau nggak pernah diingatkan. Nah, berulang-ulang. Jadi kata-kata apa itu menurut saya itu penting, walaupun tidak dalam konteks sebuah hal yang harus kita lakukan, tapi minimal berbagi sesuatu yang mungkin baik ya untuk orang itu. Saya pikir dia bisa melewati dasar usia batas waktu. Seperti pendidikan lah ya. Betul. Kan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Iya. Mungkin yang diajarkan itu sama. Betul. Tapi diulang-ulang. Iya. Di SD sama. Ya, Dapat betul. pendidikannya seperti itu. Betul. SMP begitu, SMA begitu. Betul. Kuliah juga seperti itu. Diulang lagi. Diulang lagi. Cuma peserta didiknya yang berbeda. Betul. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Diulang lagi. Betul. Nah, Jadi, di dunia agama diulang lagi pendidikan, ceramah-ceramah agama. memang penting untuk mengulangi karena kita tuh kalau tidak diingatkan cenderung lupa manusia. Jadi saya sering berpikir bahwa apalagi anak muda ya. Mungkin kalau untuk orang tua secara tidak sengaja banyak yang terinspirasi, tapi biasanya sebetulnya kalau saya lihat pangsa pasar saya lebih ke anak muda sebetulnya nih. Lu selama ini merasa sudah nggak punya jalan kayak gini. Ya bukan, lu di tempat yang salah. Kalau Anda berada di tempat yang tepat, nggak ada orang yang nggak bernilai. Semua orang bernilai. Cuma tempatnya berbeda. Kayak yang sering kita nonton di podcast, di TV, mereka pakai ilustrasi Aqua kan. Aqua yang harga 5.000, di restoran jadi 10.000, di kafe mungkin jadi 20.000. Aquanya sama. Tapi yang beda kan tempatnya. Manusia tuh, saya tuh ngeliat Bang, selain di Jakarta saya melihat bahwa banyak sekali orang sebetulnya dia punya kemampuan, tapi dia tidak berada di tempat yang tepat. Sehingga kadang dia nggak punya kesempatan untuk bisa menunjukkan sebetulnya dia ini begini. Ada orang yang terjebak karena dia di birokrasi, padahal dasarnya dia ini sebetulnya bukan orang yang bisa kerja di dalam birokrasi. Akhirnya nampak dia nggak punya prestasi. Padahal dia sebetulnya kalau mau explore lagi, oh saya itu nggak cocok kerja di struktural, saya lebih cocok kerja lepasan tapi bisa keluar. Nah hal-hal seperti itu keberanian untuk memutuskan. Ya. Betul, dan berani keluar dari suatu ancaman Bang. Saya keluar dari Maluku, Abang kan tahu juga saya dulu di kampung. Orang banyak mikir saya kan, oh ini dia lahir besar di Jakarta, saya besar di kampung. Kampung saya juga cuman, sampai sekarang pun mobilnya baru 10, bayangin. Kampung saya itu mobilnya 10. Saya tumbuh besar di daerah seperti itu, tapi saya pikir kalau saya nggak go Jakarta dengan segala risiko, kalau cuma cari aman aja di sini nggak perlu kerja, minta makan di tetangga juga dikasih. Jadi membangun energi seperti itu butuh remind, diulang-ulang, terus diingatkan, gitu kan. Memang nggak semua orang mungkin menerima saya, mungkin terutama dari sisi usia ya. Tapi bagi saya, seseorang itu mendapat kehormatan itu karena tata bahasa, bukan tata usia. Selama saya bisa membawa bahasa itu dengan baik, orang nggak terlalu mempedulikan usia berapa sih. Kalau kebetulan kena di apa yang menjadi masalahnya dia, itu kan menjadi sebuah jawaban, solusi kan Bang. Jadi ya saya juga senang Bang hari ini dipanggil rupanya temanya ini. Memberikan kata-kata untuk jangan menyerah. Jangan menyerah. Memberikan motivasi. Betul. Ini benar-benar sama nih. Jangan menyerah ini sebetulnya sudah bagian dari apa ya? Dari tema yang hari ini. Betul. Ya, jangan menyerah. Benar. Karena
kalimat jangan menyerah ini, Bang, satu-satunya Judul. ini yang membuat seseorang itu gagal karena dia mau menyerah. Ya. Kalau dia belum menyerah, itu berarti dia belum gagal sebetulnya. Dia ada dalam proses Betul. Pembentukan. keberhasilan. Ya. Menyerah itu adalah dia berhenti untuk nggak mau sampai di ujung. Padahal Tadi itu apa bagian. namanya kalau dibilang keluar seperti ikan di dalam kolam. Iya, Ah, benar. dari kolam akuarium dia berani nggak loncat. Betul. Kalau dia loncatnya masuk ke laut, nah Iya. dia bisa jadi ikan paus. Betul. Kalau dia loncat jatuhnya ke darat ya mati. Dia. Mati. Tapi at least kalau kita memang harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani Meninggalkan mencoba. zonanya, ya. Tetapi Pilihan, ya. bring our brain to gitu. Jadi Ya. dia jangan konyol gitu kan. Kita juga harus pakai otak juga. Saya kesana ada hitungan. Kata-kata, kekuatan pikiran, Betul. dan disamakan dengan Betul. tindakan. Karena Bang, saya bisa membuktikan bahwa baik di ajaran agama maupun di ajaran orang yang mungkin tidak percaya agama tapi semesta, atau ada orang di Scientology atau orang yang percaya tentang semesta gitu ya. Semua yang namanya pikiran itu bisa terjadi kalau kita punya kekuatan pikiran yang baik. Ya. Mungkin kalau di agama diimani dan diiman. sebagainya gitu. Itu kalau betul-betul mau ditekunin sebetulnya itu bisa terjadi, Bang. Jadi banyak orang tidak mencapai ke level itu karena dia tidak pernah sadar, bahkan tidak mencoba. Ya. Tapi kalau mencoba, misalnya nih, Bang, saya imani dan dalam pikiran saya, dalam setahun saya pasti akan sukses. Sukses dalam urusan bikin podcast, sukses dalam urusan bikin apa kayak gitu. Ya. Itu terjadi, Bang, sebetulnya. Ya. Yang penting kita imani. Jadi banyak orang nggak sampai ke level itu karena dia tidak diingatkan, dia tidak, Dia tidak berani memulai. betul, Padahal memulai itu langkah pertama tindakan. betul, Langkah 1000 pun Berawal dari harus satu dimulai langkah. langkah pertama. betul. Jadi jangan lari. Kalau lari ya harus ada langkah pertama Betul. dulu. Ya. Banyak yang juga nggak percaya diri, Bang. Ya. Nggak percaya diri gini. Saya kan dari keluarga mau. biasa-biasa aja. Masa sih saya pantas gitu-gitu? Enggak. Semua orang hebat itu kebanyakan kalau dilihat background-nya nggak 100%. Tapi kebanyakan mereka dari keluarga biasa. Tapi dia berani. Ya. Karena percaya diri. Percaya diri sebenarnya gratis, Bang. Ya. Banyak orang aja yang nggak berani karena terpaku sama tahu diri. Kita budaya timur ini suka tahu diri. Nggak apa-apa. Dalam bentuk etika, iya. Makanya, Bang, kalau beberapa kali saya bikin kata-kata tuh, hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus kuat, harus hebat. Yang sederhana itu sikap kita. Ya. Jadi itulah bentuk tahu diri kita, sikap sederhana. Tapi hidup kita nggak boleh sederhana. Ya. Kalau nggak punya ambisi, nggak punya tujuan, nanti lama-kelamaan kita semakin jauh, Bang, dari opportunity yang sebetulnya dia lewat, jadi jauh karena kita nggak memanfaatkan itu. Ya. Gitu, Bang. Ya salah satu orang yang menginspirasi saya juga Abang juga sebetulnya. Ini saya jujur ya, karena tentu saya bisa mendapatkan banyak referensi baik dari kata-kata, kalimat, ataupun juga melihat orang-orang yang berbagai macam karakter ya. Saya kan kenal Bang Jan cukup lama dan saya juga bisa melihat gitu loh. Jadi Abang yang saya kenal adalah orang yang selalu membuat energi positif dan itu penting. Ya. Kita kalau kumpul sama orang, coba lihat kalau kita ketemu sama orang ngomongin orang mulu atau pokoknya yang mengeluh terus itu energinya tuh pindah ke kita. Kita ikut jadi kepikiran padahal kita nggak ada ikut masalahnya dia misalnya gitu. Jadi ya better kita kumpul sama orang yang suka membuat yang positif. Berkumpul burung yang sama berkumpul di ranting Iya. tempat pepatahnya. Iya, Seperti betul. begitu. Karena kadang-kadang tanpa sadar setiap hari kita tuh berbeda-beda. Maka ada hari di mana kita enak, kadang di mana hari kita kurang bagus. Nah, yang perlu kita sadari bahwa bagaimana kita menjaga untuk suasana di sekitaran kita ini selalu sesuatu yang positif. Ya. Agama itu bagian dari yang positif. Makanya kenapa orang ke gereja, ke masjid, sholat itu sesuatu yang positif. Ya. Tapi kalau kumpul sama orang terus mengeluh, ngata-ngatain orang, nyerang orang terus itu juga nggak bagus juga. Dapatnya kita jadi ikut mengeluh. Mengeluh juga kita. Dan itu nanti ke bawah sampai Ke di rumah. bawah kita jadi ikut ngepres juga gitu. Betul, itu. Dia yang depresi, kita yang ke bawah. Betul, gitu. Jadi Nah, itu penyakit dampak dari kekuatan kata-katanya dia, Iya. kita yang dikata-katain. dampak negatifnya. Ayo sambil ngopi-ngopi Thank you. kita. Terima kasih, Bang. Itulah dampak dari kekuatan kata-kata. Secara tidak sadar
Ini yang sering kali orang berpikir bahwa ini cuma dari kata-kata, ngomong aja bisa. Padahal kalau kita omong, jangan hanya omon-omon, Iya. tetapi bagaimana kita kemon. Nah ini Iya, betul. itu harus dirubah. Dan kita juga melihat bagaimana tuh perjuangan seorang Prabowo. Iya. Ya, dia bilang kan, saya berjuang 2000 berapa itu? 2009, Iya. 2014, Mega 2019, Iya. 2024 pada akhirnya, dan 4 kali berjuang. Iya. Nah, itu artinya motivasinya apa? Betul. Jangan menyerah. Jangan menyerah, betul. Kalau orang 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah menyerah, karena lagu kadang-kadang cuma jangan sampai 3 kali. Iya. Ini 4 kali aja Betul. masih. Nah, akhirnya di keempat kalinya juga didapatkan. Betul. Nah, ini mungkin sama seperti Iya. kata-kata itu. Betul, Bang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, mungkin di tahun-tahun berikutnya ada kemenangan. Nah, Pasti, amin. Dan percaya, Bang, dari 10 orang yang menyerah itu, ya, minimal 9 itu sebetulnya kurang selangkah lagi dia berhasil. Dan dia hanya dia memutuskan lelah. menyerah. Iya, betul. Itu dari 10, 9 itu sebetulnya tinggal selangkah lagi, Ya. tapi dia memutuskan menyerah. Itu kenapa tema ini sangat luar biasa. Jangan menyerah. Karena kalau kita bicara tentang podcast kan sesuatu yang namanya kita mau spray sesuatu yang positif kan. Ya. Kita mau mendapatkan informasi yang bagus untuk ditonton sama orang. Ya. Oke, tapi kan berbagai macam tema lah. Tapi kalau di sini jangan menyerah. Ini sudah kelihatan bagaimana sebetulnya tujuan dari JM Podcast ini adalah memberikan sebuah yang positif. J-nya itu merah, Merah, M-nya itu putih, betul. P-nya itu podcast. Jadi JMP, Wow. jaga merah putih. Wah, ini juga bagian dari itu energi kata-kata bagian juga. dari bagaimana kita menjaga merah putih, Iya. menjaga kebinekaan. Jadi jangan merasa bahwa kita nggak bisa menjaga, itu kekuatan pikiran Betul, juga. betul. Iya, Tapi jadi- luar biasa, Bang. Saya juga terinspirasi dari kata-katanya Bang Iya. Jan juga kan. Iya. Banyak sekali itu apa Jaksa menyapa. Jaksa menyapa ya kan. Jaksa Jadikan sahabat sulut masyarakat. maju apa itu kan. Itu kan kalimat-kalimat yang dari Betul. kata-kata Betul. kita bisa yakini bahwa kalau misalnya dengan kekuatan pikiran itu, Iya. kekuatan pikiran kita ucapkan dalam hati kita satu dan kita tindakan, saya Betul. yakin dan percaya kekuatan kata-kata itu bisa kita wujudkan. Betul, Bang. Jadi itu seperti kekuatan doa. Ya. Dengan doa kita lakukan setiap hari secara berulang-ulang, Iya. nggak pernah bosan. Kan kita berdoanya dari awal sampai akhir hidup kita mungkin sama. Betul. Dan itulah nggak boleh jenuh. Betul. Nah itu seperti tadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Masa berdoanya ya sudahlah, sudah 9 kali ya Allah saya berdoa katanya. Kalau nggak dikabulkan juga ya. Nah itu menyerah dia. Tapi ketika dia berdoa, nah, percaya. Apalagi kalau orang percaya tuh pasti mujizat itu nyata, kan pasti ada kekuatan Amin. kalimat. Itu betul, Bang. Ya. Karena orang berdoa itu kadang merasa doanya tidak didengarkan karena dia meminta. Dia lebih ke maunya dia. Gitu. Padahal sebetulnya doa itu kita adalah meminta apa maunya Tuhan. Ya. Jadi banyak juga persepsi orang yang berbeda tentang itu. Boleh kita minta. Tetapi harus ada bahasa terakhir yang dimana menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Itu pasti terbaik. Karena kalau kita minta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan belum kasih, artinya ada siapa yang lain. Ya. Sekalipun jawabannya itu adalah tidak. Mungkin itu lebih besar. Itu lebih besar sebetulnya. Cuman pikiran kita tidak sampai ke situ. Jadi bagaimana kamu bisa connect sama Dan sesuatu kalimat-kalimat yang spiritual? lebih menguatkan lagi, satu lagi, bersyukur. Betul. Nah kadang-kadang orang suka hanya meminta. Iya. Ketika dia meminta, dia lupa bersyukur. Betul. Hanya meminta. Yang dikasih udah banyak. Iya. Bersyukurlah kamu dengan apa yang sudah kau terima. Betul. Nah kadang-kadang yang bersyukurnya itu loh, kebanyakan mintanya. Nanti yang di atas juga pikir, kamu diminta melulu. Iya. Bersyukur yang ada aja nggak bisa katanya. Padahal kalau dia sudah bersyukur dengan apa yang dia punya, dia sudah memiliki semua yang dia ingin. Berserah. Betul. Gitu kan. Tapi banyak orang, manusia kan cenderung kan selalu merasa kurang. Makanya saya bilang, waduh ini kadang-kadang kalau lagi dapat kalimat-kalimat wah ini kok kadang-kadang pas, kadang-kadang kesel. Ini anak kok ngajarin kita, apa ini gitu. Tapi ya udahlah, kita panggil dulu, kita ngobrol. Bagaimana sih Gary, apa sih sebenarnya nih Bung Gary ini maksudnya tuh sebenarnya nge-share gitu, ada nggak niat? Saya mau apa gitu, sesuatu yang ketika men-share atau apa sih ketika dia mulai merencanakan kemudian meng-share, ada nggak target audiensnya? Siapa nih yang mau saya share? Atau
sembarang aja? Kalau saya pertama karena memang tujuan bikin video-video atau kata-kata itu cuman iseng ya, bukan tujuannya untuk mungkin kejar apa follower atau kejar apa itu interaksi. Saya nggak pernah berpikir ke situ, Bang. Udah berapa nih? Udah 250.000 nih ya Waduh, kayaknya followernya. pokoknya enggak, oh ya kalau di Instagram. Iya. Tapi sebetulnya gini, Bang, ada sebagian saya bikin video-video itu based on dari atau kata-kata ya, based on dari pengalaman pribadi. Ya. Ada juga, Bang, misalnya terakhir saya bikin kata-kata bahwa orang yang bisa membuat kita sakit paling dalam, ditikam yang paling dalam, tentu adalah orang yang terdekat kita, bukan orang yang jauh. Karena dia berada di samping kita. Jadi Iya. orang yang sering membuat menikam kita, apa itu kebanyakan kan orang-orang yang dekat. Anak buah kita, Betul, ya kan? sahabat kita. Bukan musuh kita. Iya. Musuh kita itu sudah jujur sama kita, dia tuh Iya. bukan dia nggak suka. Berhadapan. Tetapi orang yang dekat kita Iya. punya potensi berbohong sama kita. Mungkin Iya. dia mau kita senang, mungkin dia takut kita marah, Iya. mungkin dia mau melakukan sesuatu di belakang. Jadi saya, Bang, pernah mengalami di mana orang-orang yang saya anggap sangat saya respect, saya berikan apa nasib dan saya nitip nasib saya ke mereka, ya kan? Tapi pada akhirnya orang-orang itu bahkan yang secara usia jauh lebih tua, tapi rupanya memang betul manusia. Kalau kita berharap sama manusia, kebanyakan pasti kecewa. Saya ditikam, saya diperlakukan tidak adil. Kalau ada yang di mana saya bereaksi, oh itu masih muda, belum dewasa. Padahal dia menutup itu, bersembunyi di balik bahasa itu. Dari perbuatan-perbuatan mereka yang sebetulnya, my God itu. Tapi saya belajar, Bang, bahwa dari situlah di mana kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Disitulah kita bisa kelihatan lebih dewasa dari mereka. Saya bolak-balik, Bang, ditikam dari teman sendiri, dari belakang, dihianati, pokoknya gitu-gitu lah, Bang. Tapi kalau kita mau pelihara itu terus dalam pikiran kita, nanti kita ikut negatif. Tiap hari ketemu orang ngomong-ngomong yang bikin negatif. Mending kita lupakan. Kita bikin jadi sebuah cerita atau sebuah kata-kata yang ya sekedar cuman dilempar aja di publik. Kalau ada yang kena ya bagus, kalau enggak pun juga ya sekedar cuman biar disimpan di. Karena kan hampir gitu. dunia ini banyak lah persamaan-persamaan, Iya. hanya dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Berbeda. Tapi prinsip cerita-cerita pengkhianatan Ya, itu ada. itu ada dan Ya, kurang lebih sama. kurang lebih sama. Jadi apa? Saya pikir bahwa kita semua sering mendapatkan problem yang berbeda-beda. Ya. Tapi pada dasarnya apa yang kita pernah alami mungkin teman kita pernah alami juga, cuma Ya. di waktu yang berbeda. Coba, ya. Iya kan? Jadi sebetulnya kurang lebih itu aja sih masalah-masalah yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi menurut saya sih pasti bahasa-bahasa atau energi-energi yang bisa kita keluarkan dari kata-kata ini pasti 1-2% dari semua yang membaca dan melihat kena. Wah, kok betul juga nih. Oh, kok begini ya, kok gitu. Dan itu dia tidak ada batasan, cuman di segmen menengah ke bawah nggak semua manusia mengalami hal itu. Makanya ya saya pikir ya ini juga bukan sebuah pekerjaan melainkan sebuah kebiasaan yang saya bikin tiap hari. Saya akan teruskan bikin itu terus, Bang. Padahal ini kan pekerjaan sukarela. Iya, sukarela. Bukan sukarela, ya udahlah. Apa sih? Cuman bikin-bikin konten. Iya. Terus gitu. Kalau nggak buat rasanya apa tuh? Gimana? Malah kadang udah lama nggak buat itu ya. Apalagi kayak video-video yang saya bikin itu, Pak. Semua dari editing, semua tuh saya sendiri yang bikin. Wih, luar biasa. Jadi saya nggak pernah pakai orang. Kenapa? Saya tipe orang yang kalau bikin edit, detail ya. kalau ada teman yang edit ya, bantu editing, itu saya selalu rasa nggak cocok. Malah nggak jadi ya. Iya, itu fontnya saya maunya begini. Saya mau tampilan begini. Jarak antara saya ngomong spasi ke jarak kalimat yang berikut, tolong dipendekin. Jadi nggak terlalu, itu semua saya edit sendiri, Bang. Malah jadi lama kalau diedit orang ya. Betul. Jadi satu video yang isinya 1-2 menit ya. Saya bicara, saya tag video sendiri semua. Itu mungkin dalam waktu paling lama 1 jam sudah bisa ditayang tuh dengan musik, dengan sekarang kan gampang kita mau bikin teknologi yang sudah tersedia. Banyak, jadi lebih memudahkan ya dibandingkan 5-10 tahun lalu saya lebih susah. Kalau sekarang tinggal Kalau dulu punya studio atau dulu saya pernah punya podcast namanya Energi Kata. pas betul ya. Iya. Energi kata-kata. Iya, cuman di saat yang bersamaan saya lagi
ya ini kita masuk dikit ke politik waktu 2021, saya ada buat sebuah partai politik yang ya puji Tuhan sekarang ada juga sebagai peserta pemilu ya di Indonesia dari 18 itu PKN Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, pada waktu saya konsentrasi untuk membangun partai, saya jadi tidak konsisten terhadap podcast. Padahal sebetulnya podcast ini butuh konsistensi. Sedang naik tuh. Waktu itu kan saya banyak teman-teman baik, saya undang Akbar Faisal, apa-apa itu mau datang jadi narasumber. Itu saya merasa itu bagus. Cuman ya itu karena kesibukan itu terhenti. Terus tanpa sadar rupanya itu mungkin karena basic saya politisi ya, Bang. Karena saya kan lulus kuliah, langsung masuk di politik sampai sekarang. Jadi mungkin basically saya ini seorang politisi. Jadi, politisi itu memang harus banyak melatih kata-kata. Ya betul, banyak ngomong juga. Kekuatan politik itu dari kata-kata. Kalau nggak berkata-kata malah dia sakit. Iya. Gitu. Jadi memang makanya saya lagi berpikir ini kadang-kadang Gary ini lagi ngomong sebagai politisi atau dia lagi berbagi kata-kata ini. Gitu. Jadi memang sebetulnya juga politik itu juga bukan hal yang buruk ya. Politik itu adalah sebuah kesempatan di mana seseorang bisa berbuat sesuatu yang lebih karena punya otoritas. Yang jadi masalah politik itu kan sebenarnya bukan hal yang tabu. Iya. Dia menjadi orang menjadi muak terhadap politik ketika politisi itu sudah betul, dan ada konspirasinya. Betul. Kalau dia tidak berkonspirasi, ilmu politiknya sih nggak ada masalah. Ilmu politik itu sebuah strategi yang bagus sebetulnya, Bang. Cuman ya itu karena disalahgunakan, apalagi kayak kita negara-negara dunia ketiga kebanyakan. Jangankan negara dunia ketiga, untuk negara maju aja rakyatnya. Untuk itu kesempatan yang buruk itulah yang menjadi orang merasa ini politisi. Jadi doanya buruk. Kalau suatu saat terjadi kecelakaan katanya, aduh kita berdoa bersyukur katanya. Kenapa? Karena isinya politisi. Nah, itu kadang-kadang itu yang harus dilihat bahwa sangkin muaknya masyarakat terhadap para politisi kita. Iya, memang itu bukan terjadi di Indonesia aja ya, di mana-mana seperti itu. Bahkan saya pernah baca satu tulisan yang menarik dari salah satu orang terkenal yang dia bilang satu-satunya jabatan yang di mana selalu berbohong dan bahkan mencuri, tapi tetap dihormati ya politisi itu. Karena itu apa yang diucapkan sama apa yang dibuat itu tidak sama. Betul. Jadi berbeda dengan kita yang bermaksud bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan sama, nah, itu akan mendapatkan respek yang lebih daripada orang yang dipikirkan, diucapkan, tapi yang dibuat. Dia ini udah bukan lagi birokrasi. Ini udah jadi politisi nih. Kadang-kadang kita ini yang ngomong. Inilah sebenarnya kadang-kadang ke pejabat kita nih yang birokrasi udah jadi politisi apa birokrasi ini birokrasi ini di seharusnya kalau birokrasi seharusnya ya dia tegak lurus. Seharusnya tegak lurus seperti itu. Tetapi fakta karena bahwa sudah dia berada di bawah, Bang, jabatan tertinggi di negara ini apa jabatan politik. Presiden, menteri, bahkan mohon maaf selevel struktural seperti Kapolri, Jaksa Agung, semua itu kan jabatan politik. Politik yang menentukan. Bagaimana bisa birokrasi itu dia tegak lurus, sementara yang paling atasnya jabatan yang dipilih oleh birokrasinya politik. Itu kan hanya sampai eselon 1. Eselon 1 aja. Itu birokrasi. Jabatan tertinggi itulah dirjen, sekjen, irjen. Itu yang harusnya murni birokrasi. Nah, di atas itu politisi. Jadi kalau mau dengar orang percaya ya yang sampai level eselon 1-nya aja. Kalau di atas itu ya sudah karena udah mix. Itu yang menteri, wakil menteri, ya itu udah politis itu. Makanya kalau Abang lihat ya, misalnya kepala daerah, dulu perangkat daerahnya kepala dinas sampai sekda lah masih bisa kita percaya. Gitu kan. Kalau bupati, wakil bupati ya sudahlah. Walahu alam. Pada waktu bupati, wakil bupatinya si A, mereka semua berbondong-bondong baik. Begitu pilkada berikut ini sudah enggak, yang ini B, ini musuhan. Jadi B semua tuh. Kalau nggak ikut gimana? Bahaya kan? Jadi itulah kenapa saya bilang bahwa birokrasi sekarang susah. Bukan nggak mau, tapi situasi yang memaksakan harus begitu, Bang. Kepentingan ya kan? Ya itu kurang lebih. Luar biasa. Paling tidak kita mendapatkan pencerahan bahwa bagaimana kata-kata itu bisa menjadi suatu penguatan bagi kita dan juga bisa menjadi penguatan bagi orang lain. Nah, itu inti
dialog kita, Betul. bincang-bincang kita dalam program Jangan Menyerah Keren. kali ini. Barangkali demikian, Iya. para sahabat, kita sudah mendapatkan pencerahan dari sahabat baik kita, Bung Gary Hukubun. Beliau adalah motivator, sekaligus juga politisi muda. Kita berharap dia menjadi politisi muda yang akan berkata-kata apa yang diacapkan, apa yang dipikirkan, dan juga apa yang dilakukan, seperti apa yang diberikan ketika dia berkata-kata dalam kalimat-kalimat motivasinya. Barangkali Bung Gary ada kalimat-kalimat terakhir yang bisa menutup, memberikan statement kepada para pemirsa program Jangan Menyerah kali ini. Baik, jadi sebetulnya banyak sekali yang sering saya share, tapi ada satu hal yang selalu saya suka untuk ulang-ulang lagi ya Bang, yaitu saya ingin semua orang yang mendengar apa yang saya ngomong itu betul-betul kena sama dirinya. Terutama orang-orang yang lagi sekarang mencari jati diri, lagi stuck, lagi berusaha untuk apa saya benar di sini apa enggak. Kok saya rasanya gini. Anda berada di posisi yang belum tepat. Hanya itu. Kalau Anda berada di posisi tepat, Anda bernilai, Anda punya harga, Anda dihormati. Jadi kalau Anda ingin berhasil, ingin dihargai, ingin punya nilai, harus cari tempat yang tepat. Seperti itu, Bang. Ikan di dalam kolam. Carilah tempat Ya. yang dimana ikan bisa lebih berkembang Betul. lagi. Wah, luar biasa. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyimak program Jangan Menyerah dengan tema bagaimana kata-kata menjadi penguatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bung Heri. Thank you. Kiranya menjadi manfaat bagi banyak orang. Oke, God bless. Thank you, Bang.